Salah satu sutradara film horor ikonik, David Cronenberg, kembali dengan film pertamanya setelah 8 tahun vakum. Penulis sekaligus sutradara asal Kanada ini merupakan salah satu pionir dalam genre body horror. Di karya terbarunya, David menyajikan histeria masa depan tentang metamorfosis organ dalam manusia yang direkayasa sedemikian rupa agar menjadi viral dalam pertunjukan. Hal viral yang kini banyak dibuat oleh konten kreator, di masa depan evolusi manusia menjadi perbincangan menarik yang bisa meraup banyak keuntungan dan cepat viral. Para artis mulai mengembangkan ilmu mengevolusi organ manusia dengan teknologi mutakhir hingga bisa membangkitkan orang tak bernyawa. Dan berikut ceritanya. Seorang anak laki-laki bernama Bracken bermain sendirian di tepi laut sampai diteriaki ibunya dari dalam rumah. Juna memperingatkan anaknya untuk tidak memakan apapun yang ditemukan di luar rumah. Anak itu bergegas masuk ke dalam rumah untuk memenuhi panggilan Juna. Malam harinya, Bracken menggosok gigi dengan tertib di kamar mandi. Sesekali ia mengintip ibunya hanya untuk memastikan kondisi masih aman. Bracken menunduk dan duduk di bawah wastafel untuk memakan tempat plastik sampah yang ada di toilet. Dari mulutnya keluar zat kimia putih yang bisa melelehkan benda apapun agar lebih mudah menelannya. Tanpa ia sadari, Juna memergoki kelakuan nakal anaknya itu dan mulai bersiasat buruk. Saat Bracken sudah tidur, Juna membekap kepala anaknya sendiri dengan bantal hingga tak bernafas lagi. Wanita itu duduk di kamar mandi sembari menghubungi suaminya, Lang Dotrice, untuk segera menjemput jasad Bracken di rumahnya. Juna bergegas pergi sebelum pria itu sampai. Lang sampai tangan terpukul melihat tubuh anaknya yang membiru hingga menangis sejadinya. Saat pagi menjelang, seorang artis bernama Saul Tenser masih tertidur pulas di ranjang komputer canggih miliknya. Ranjang itu didesain sedemikian rupa untuk membantu mengurangi rasa sakit di tubuh Paul Tenser, seorang artis yang merelakan tubuhnya dimodifikasi dan bermetamorfosis sedemikian rupa. Caprice, gadis yang membantu pembentukan organ dalam baru di tubuh Saul, pun merawat pria tua itu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Saul merengek berkata tubuhnya kesakitan dan ranjang komputernya butuh diinstal perangkat lunak yang baru yang lebih mutakhir. Caprice berkata sudah menyediakan hormon untuk dimasukkan ke tubuh Saul sebelum sarapan pagi. Ia juga berjanji akan menghubungi jasa penyedia software ranjang komputer untuk memperbaiki dan menginstal beberapa fitur baru. Mereka berlangganan di penyedia jasa software bernama Livefromware. Caprice membantu Saul untuk bangkit dari ranjang dan segera memeriksa perkembangan organ baru dalam perut kekasihnya setelah mengkonsumsi hormon buatannya sendiri. Dengan alat yang sederhana yang bisa menembus lapisan kulit dan lemak manusia, Caprice melihat organ endokrin baru sebesar kelenjar adrenal di dalam perut Saul. Meski berukuran kecil, organ baru itu bisa berfungsi dengan baik di dalam tubuh manusia dan tampaknya bisa menjadi temuan spektakuler bagi Caprice. Organ baru yang tumbuh di dalam perut Saul membuat pria itu merasakan sakit yang berbeda dari sebelumnya. Ia kembali mengingatkan Caprice untuk menghubungi jasa software ranjang Livefromware agar tubuhnya terbantu untuk bisa beradaptasi. Karena organ yang terbentuk di dalam tubuh Saul belum pernah ada sebelumnya, mereka harus mendaftarkan organ baru itu agar tidak ada orang lain yang mengklaim. Organ baru manusia semacam hak cipta yang bisa dimiliki para artis serta kreatornya. Sebelum pergi ke lembaga pendaftaran hak cipta dan pencatatan organ dalam, Caprice dan Saul sarapan makanan manusia seperti biasa. Bedanya, Saul harus duduk di alat aneh yang membantu tubuhnya untuk mencerna makanan dengan baik. Sebagai artis terkenal, Saul sudah mengalami metamorfosa tubuh terlampau banyak hingga tulang belulangnya rapuh dan tak bertenaga. Pagi harinya, Saul ditemani Caprice pergi ke seorang penyelidik dari pendaftaran organ nasional di bawah naungan Kementerian Kehakiman bernama Tim Lin. Dibantu asistennya Wipet, mereka menjelaskan segala prosedur yang harus dilakukan jika hendak mendaftarkan organ baru di lembaga milik mereka itu. Pemerintah dari berbagai negara berusaha mengamankan pergerakan evolusi manusia dari para kreator agar tidak menjadi kejahatan masif yang mengerikan. Setelah memeriksa data kependudukan Saul, Tim Lin mendapatkan temuan jika pria itu sudah memproduksi organ tubuh baru selama beberapa tahun terakhir.
Organ baru yang diproduksi Saul tidak terdaftar secara resmi, namun sudah dipublikasikan dan itu menyalahi aturan pemerintah yang ada. Caprice berdalih bahwa organ baru yang pernah dikeluarkan dari tubuh Saul hanya tumor biasa yang bisa membunuh manusia jika tidak segera ditangani. Caprice mengenalkan diri sebagai pasangan pentas dari artisnya yang bernama Saul. Caprice dan Saul adalah artis evolusi manusia yang profesional dan sering membuat pentas serta pertunjukan mengeluarkan organ dari dalam tubuh manusia di depan banyak orang. Saul berkata, Caprice dan dirinya banyak melakukan improvisasi ketika pertunjukan yang mungkin saja bisa merenggut nyawanya sendiri. Whippet memperkenalkan dirinya sebagai ahli bedah trauma di First General. Namun, karena operasi manusia sudah terbuka untuk umum dan bebas dilakukan oleh siapapun, semua orang berbondong-bondong ingin menjadi artis evolusi dan membuat karya evolusi manusia terbesar sepanjang sejarah. Setelah bercakap cukup panjang, mereka memulai proses registrasi organ baru di dalam perut Saul. Caprice mengeluarkan kamera kecil yang dipakai seperti cincin untuk merekam proses itu karena mereka adalah performer evolusi manusia. Whippet langsung terkesima melihat organ baru Saul yang menurutnya tampak sangat indah dan memukau. Whippet menatap ke kamera sembari menjelaskan tugasnya sebagai pengurus pendaftaran organ nasional. Kebijakan terbaru mengatakan organ baru atau organ idiopatik yang hendak didaftarkan haknya harus ditato. Organ baru yang belum diketahui fungsinya akan dilacak agar tidak terjadi kefatalan genetik yang terwarisi dari orang tua kepada anak-anak mereka. Jika genetik yang berevolusi itu menurun ke janin manusia, maka bayi itu tidak bisa lagi disebut sebagai manusia biasa. Tim Lin menasihati Caprice untuk berhenti merekam dan tidak mempublikasikannya karena organ baru Saul belum terdaftar secara legal. Caprice tampak sangat kecewa karena pikirnya rekaman itu bisa menaikkan pamor mereka di bidang kesenian evolusi manusia. Setelah proses pendaftaran usai, mereka segera kembali ke rumah dengan perdebatan yang cukup pelik. Saul mengundang Whippet dan Tim Lin untuk ikut menyaksikan acara pertunjukan rutin yang akan digelar tak lama lagi. Caprice curiga pada tingkah Tim Lin yang aneh dan memendam sesuatu. Tak berselang lama, teknisi dari Live Firmware datang untuk menginstal beberapa perangkat baru di ranjang Saul. Setelah enakan, mereka terkesima dengan peralatan canggih di rumah Saul yang dijuluki sebagai unit Shark. Caprice menunjukkan unit itu sembari berkata jika modul otopsi Shark adalah terbaik yang pernah dibuat. Sayangnya, modul otopsi itu sudah tidak diproduksi lagi. Di hari pertunjukan, Caprice mulai menunjukkan aksinya membedah tubuh Saul dan menyayat organnya untuk mengeluarkan organ baru yang sudah ditato dan sudah diregistrasi secara legal. Whippet dan Tim Lin sangat takjub melihat pertunjukan mereka berdua. Tim Lin mulai mendekati Saul untuk mengajak kerjasama tanpa sepengetahuan Caprice. Sementara itu, di barisan penonton, Lang, ayah Bracken turut menyaksikan pertunjukan itu untuk mencari organ baru yang dibutuhkan Bracken agar bisa hidup kembali. Petugas dari Live Firmware turut hadir untuk mempromosikan produk mereka pada penonton yang menyaksikan pertunjukan Saul dan Caprice. Seorang pria mengambil coklat milik Lang dan memakannya hingga muntah hebat. Keesokan paginya, Tim Lin dan Whippet diperiksa oleh detektif Code dari Kementerian Kehakiman karena mereka berurusan dengan artis pertunjukan. Cobb curiga karena Tim Lin dan Whippet memiliki semua portofolio organ baru Saul Tesser. Tim Lin berkelit bahwa pria itu menyumbang organnya pada dirinya. Whippet mulai menyadari kebutuhan masyarakat yang mulai melakukan pembedahan dan pengembangan evolusi manusia sebagai bagian dari seni. Ia menyarankan agar pihak kementerian mau memberi kewenangan legalitas pada organ baru mereka yang homemade itu. Detektif Cobb menunjukkan tonjolan di perutnya dan berkata jika organ manusia tidak bisa dijadikan seni. Tim Lin menunjukkan hasil portofolio seni organ baru Saul Tenser yang memiliki bentuk dan warna beraneka ragam. Semenjak bekerja dengan Caprice, semua organ baru Saul selalu didaftarkan dan ditato. Saul Tenser hanyalah donor organ dan Caprice merupakan seniman organ manusia. Di tempat lain, Saul masih tertidur di dalam ranjang komputernya. Caprice membangunkan pria itu karena ada aktivitas tak dikenal pada ranjang Saul. Takut tubuh Saul mulai membaik dan tidak memproduksi organ baru, Caprice segera melakukan tindakan. Dalam pertunjukan artis lain, sang kreator menjahit kelopak mata dan mulut artisnya serta menempelkan banyak telinga di sekujur tubuh pria itu.
Kreator memperkenalkan seni terbarunya itu sebagai penggambaran manusia yang memasuki fase berhenti melihat dan berhenti berbicara, namun banyak mendengar. Si artis pun berlenggak-lenggok memamerkan hasil seni kreatornya. Seorang wanita bernama Adriana Barceu menghampiri Saul Tenser sembari berkata bahwa telinga di tubuh pria itu sama sekali tak berfungsi dan hanya sebagai tempelan saja. Adriana adalah koordinator biomorfologi klinik yang memperkenalkan Saul dengan Dr. Nasatir. Ia memberi alamat dan menyarankan agar Saul menemui dokter itu untuk mengembangkan karya seni baru yang memukau. Di gang kota, seorang wanita tampak sedang dimodifikasi tubuhnya oleh pria berjaket bernama Lang. Melihat Saul berjalan sendirian, Lang mendekatinya dan memberikan ide konseptual seni untuk Saul. Ia menawarkan mayat untuk dilakukan pertunjukan otopsi dengan modul otopsi shark milik Saul. Sayangnya, artis itu belum tertarik dan pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Saul mengeluh tak bisa membuka tenggorokannya untuk makan. Ia menceritakan pertemuannya dengan Lang kepada Caprice terkait otopsi mayat dengan modul shark untuk pertunjukan. Caprice tampak tertarik dengan ide itu dan memodifikasi modul shark menggunakan tubuhnya sendiri. Saul kini gantian mengoperasikan modul otopsi itu dan menyayat tubuh Caprice yang telanjang bulat. Proses modifikasi alat itu berakhir bahagia setelah Saul mantap-mantap dengan Caprice. Malam itu, Saul berjanji bertemu dengan Cobb namun dirahasiakan dari Caprice. Ternyata selama ini Saul adalah mata-mata yang bekerja untuk Menteri Kehakiman. Ia memberikan alamat Dr. Nasatir ahli bedah dan menceritakan kejadian saat melihat pertunjukan telinga. Detektif Cobb meminta Saul untuk mengikuti saran wanita itu dan pergi ke Dr. Nasatir untuk mencari tahu lebih dalam segala informasi yang ada di sana. Sebelum Detektif Cobb pergi, Saul menanyakan perihal anak bernama Bracken Drotis. Ternyata Juna ditahan di kantor polisi setempat karena membunuh anaknya. Saul meminta bantuan Cobb untuk bicara dengan Juna. Di tempat lain, Caprice mendatangi bengkel Life From Where untuk memodifikasi alat otopsi shark miliknya. Dua orang teknisi Life From Where bernama Rotter dan Bears justru mencoba naik ke alat shark dan memamerkan tubuh mereka pada Caprice. Sambil bergurau, mereka menawarkan diri untuk menjadi artisnya Caprice. Malam harinya, Saul sampai juga di rumah Dr. Nasatir. Ternyata Dr. Nasatir adalah orang yang bisa membantu Saul untuk ikut kompetisi kecantikan dalam. Setelah melakukan pendaftaran kontes kecantikan dalam, Saul pulang ke rumah dan memamerkannya pada Caprice. Gadis itu sangat tertarik dengan luka terbuka di perut Saul dan langsung mencicipinya. Paginya, Saul pergi menemui Juna di tempat laundry. Wanita itu menjelaskan jika Bracken bukanlah manusia. Anak itu sering melumat benda apapun yang terbuat dari plastik dan sintetis lainnya. Mulut Bracken dipenuhi dengan cairan putih yang merusak dan korosif. Kulit Juna sampai meletup hanya karena terkena setetes air ludah Bracken. Sambil tertawa, Juna menuju ke arah arloji Saul dan berkata jika Baker akan memakan jam tangan mahal itu untuk mengisi perut. Ia berkata mayat Bracken mungkin akan dimakan oleh teman kanibalnya Lang Dotrice. Di tempat lain, Lang menemui temannya Tar di tempat produksi coklat ungu. Ia meminta Tar untuk bersiap pindah tempat produksi secepatnya karena mungkin ia hendak melakukan otopsi pada mayat Bracken. Ia tak ingin orang-orang tahu isi dalam kandungan coklat ungu itu. Sementara itu, si Caprice menikmati pertunjukan seni modifikasi tubuh yang berfokus pada kecantikan dalam. Wanita dengan gaun merah disayat wajah dan kakinya, sementara pengunjung yang datang sibuk mendokumentasikannya. Caprice menemui wanita artis setelah acara usai. Artis wanita itu bernama Odile mengajak Caprice untuk merasakan sensasi baru di wajahnya. Sekembalinya pulang, kening Caprice sudah ditanam berbagai macam ornamen yang merubah bentuk wajahnya. Caprice sengaja merubah wajahnya agar bisa tampil memukau di pertunjukan otopsi Bracken. Whippet mengundang Saul untuk datang ke kantornya dan menunjukkan kamar rahasia tempat mereka mengarsipkan materi. Whippet berkata dirinya sebenarnya adalah petugas kontes kecantikan dalam bagian pendaftaran. Ia percaya Saul akan memenangkan kontes itu dan terpilih jadi Best in Show. Tim Lin segera menghampiri Saul dan mengajaknya masuk ke kamar. Ia merengek pada Saul untuk ikut jadi bagian pertunjukan mereka. Ternyata tim Lin memiliki impian masuk ke dalam modul Shark dan dikendalikan oleh Saul Tenser.
Gadis itu mencium idolanya, namun Saul dengan sopan menolak Timlin. Hari berikutnya ia menemui Lang sekaligus mengenalkan Caprice padanya. Lang menunjukkan jasad Bracken yang disimpan di dalam freezer. Caprice justru menangis dan berubah pikiran untuk tidak melakukan pertunjukan otopsi mayat. Sementara Saul masih penasaran dengan sistem pencernaan Bracken yang bisa menelan segala jenis plastik. Lang menunjukkan coklat buatannya dan meminta Saul untuk mencicipi coklat berwarna ungu itu. Saul sedikit curiga dan menolak untuk memakannya. Lang membujuk Saul dan Caprice untuk tetap melakukan pertunjukan Bracken apapun konsekuensinya. Saul bergegas menemui detektif Cobb untuk mendapatkan saran darinya. Cobb menjelaskan coklat berwarna ungu itu bernama Sinbar yang sangat beracun dan tak layak dikonsumsi manusia biasa. Kelompok Langdotris telah berevolusi dan menyimpang dari jalan manusia. Mereka bisa mengunyah coklat ungu itu tanpa kesakitan dan keracunan. Pagi harinya, Dr. Nasatir kedatangan tamu Router dan Beast, teknisi dari Life Firmware. Anehnya, dua wanita itu justru membunuh Nasatir dan pergi begitu saja. Dr. Nasatir terlibat dalam seluruh hal kontes kecantikan dalam, tapi ini bertentangan dengan keinginan pihak berwenang, jadi mereka mengirim Burst dan Router untuk membunuh Dr. Nasatir. Saul dan Caprice kembali menemui Lang dan Tar untuk mengorek informasi. Mereka memiliki 60 hingga 70 anggota yang tersebar di seluruh dunia. Lang adalah pioner yang menyuarakan evolusi manusia paling kencang. Ia berpikir bahwa tubuh manusia harusnya berkembang selaras dengan kemajuan teknologi. Ia menciptakan organ yang berguna untuk merubah pencernaan manusia hingga mampu memakan limbah industri khususnya plastik. Lang menegaskan Bracken adalah proyek organ paling berharga miliknya. Namun Juna membawa anak itu hanya untuk membunuhnya. Bracken adalah anak mutasi manusia dari genetik Langdotris yang mampu memakan plastik. Lang bersikeras agar pertunjukan otopsi Bracken segera dihelat karena ia ingin menunjukkan pada dunia tentang masa depan umat manusia. Hingga akhirnya di suatu malam Whippet bertemu dengan Timlin di pertunjukan seni manusia. Tubuh Bracken terbaring tanpa busana di dalam modul otopsi Shark. Caprice menemani anak itu, sementara Saul mengoperasikan alatnya. Caprice memberikan pembuka dengan menceritakan kisah tragis kematian Bracken. Bersamaan dengan itu, Saul mulai merobek kulit perut Bracken dan membukanya lebar-lebar. Lang tampak sangat khawatir dengan proses otopsi itu, berharap organ pencernaan Bracken tumbuh dengan sempurna. Ia sudah sejak lama menyembunyikan jasad anaknya sendiri agar bisa mendapatkan organ pencernaannya. Jika polisi mengetahui itu, pihak kepolisian pasti akan menyerahkan organ itu pada Lang. Saat dibuka, hampir semua organ Bracken telah terdaftar dan ditato. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan Bracken makan plastik bukan genetik, namun anak itu telah menjalani operasi ekstensif yang diduga dilakukan oleh Juna. Caprice berkata, keburukan dunia telah meresap ke dalam generasi muda manusia dan membunuh mereka perlahan dari dalam. Saul membedah satu persatu organ Bracken yang rusak, sementara Lang sangat terpukul melihat organ anaknya hingga menangis kecewa perih. Router dan Burst membunuh pria itu dengan bor di kepalanya. Dua wanita itu adalah agen rahasia yang bekerja untuk pihak berwenang. Tugas mereka adalah untuk menutupi proses evolusi manusia dan pemakan plastik. Cobb berhasil menemui Saul setelah pertunjukan usai. Ia mengabarkan sudah banyak orang pemakan plastik yang berkeliaran di jalan membawa pisau bedah. Saul mengatakan ada orang yang meretas organ dalam Bracken dan merusaknya. Cobb menegaskan jika selama ini Timlin adalah orang yang sebenarnya mengoperasi Bracken dan menatato sebagian dalamnya agar Bracken terlihat seperti hasil operasi, bukan karena evolusi alami. Caprice mengerang kesakitan malam itu sama seperti yang dirasakan Saul setiap malam. Saul mencoba menenangkan Caprice sembari berkata jika ia mimpi Juna dan Bracken tidur di Shark dan dioperasikan oleh Caprice dan Saul. Paginya, Saul masih kesulitan mencerna makanan. Caprice membawakan coklat ungu pada Saul hingga pria itu mencobanya. Caprice merekam reaksi Saul setelah memakan coklat ungu. Pria tua itu menangis dan film pun berakhir. Film ini berlatar pada masa depan distopian yang jauh di mana evolusi manusia membuat mereka mampu mencerna plastik. Sekelompok kecil percaya evolusi itu alami dan masuk akal mengingat limbah sintetis yang dihasilkan manusia.
Sementara itu, pihak berwenang menganggap evolusi itu tidak wajar. Akhir dari film ini mengungkapkan bahwa Bracken memang benar berevolusi secara alami, namun disembunyikan kenyataan itu dari publik. Sedangkan Saul Tesser ternyata bisa memakan coklat ungu yang menunjukkan bahwa evolusi biologinya telah sempurna dan secara resmi sudah menjadi pemakan plastik. Ia berhasil mengatasi masalah pencernaan yang selama ini tak teratasi dengan metode dan teknologi apapun. Ending ini menjelaskan bahwa Saul Tesser akan menjadi pionir lanjutan yang memimpin gerakan pemakan plastik di mana hal itu menentang kehendak pemerintah. Namun, demi kesehatan, kenyamanan, dan kebebasan yang sudah ia rasakan setelah berhasil mencerna coklat ungu itu, Saul rela untuk menjadi pembelot. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.